Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Saida Ilmi dengan NIM G41230310. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia pada mata kuliah Manajemen Data Tangga Bencana. Di mana yang pertama yaitu yang melatar belakangi Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Kondisi ini dapat menuntut adanya sistem penanggulangan bencana yang terstruktur dan kebijakan yang jelas agar dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya ada pengertian bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia atau sosial. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda maupun dampak psikologis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bencana di Indonesia. Ada tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, di mana bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain yaitu gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, serta tanah longsor. Yang kedua yaitu ada bencana non-alam, di mana bencana non-alam sendiri yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, seperti kegagalan teknologi, pandemi, serta adanya wabah penyakit. Yang ketiga yaitu adanya bencana sosial, di mana bencana sosial sendiri yaitu bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar suku, antar kelompok, maupun antar komunitas masyarakat, serta adanya teror. Selanjutnya ada dasar hukum. Penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Serta adanya regulasi utama kebencanaan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini yang kedua ada PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta ada regulasi-regulasi yang lain. Selanjutnya yaitu adanya Sistem Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem penanggulangan bencana di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, yaitu BNPB di tingkat pusat serta BPBD di tingkat daerah. Di tingkat pusat atau di tingkat nasional, kestrukturannya kelembagaan bencana di Indonesia itu ada BNPB di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan di tingkat daerah atau provinsi adanya BPBD di tingkat provinsi atau kabupaten serta kota. Kedua lembaga ini memiliki peran dalam koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana, di mana BNPB sendiri menjadi focal point koordinasi penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Ada tiga tahapan penanggulangan bencana. Yang pertama ada tahapan prabencana, di mana tahapan prabencana sendiri meliputi kegiatan mitigasi dan kesiapsagaan. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, sedangkan kesiapsiagaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana. Yang kedua, adanya tahapan saat bencana atau pelaksanaan bencana, di mana pada tahapan ini dilakukan tanggap darurat yang meliputi penyelamatan korban, evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak oleh bencana itu sendiri. Koordinasi antar lembaga serta penting dalam tahap ini, di mana koordinasi antar lembaga itu merupakan peran penting dalam tahapan yang kedua, yaitu tahapan saat bencana. Yang ketiga yaitu tahapan pasca bencana, di mana pada tahap pasca bencana ini meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi masyarakat, sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur yang terdampak oleh bencana.
Selanjutnya yaitu ada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, di mana Rencana Kebijakan Nasional Kebencanaan dituangkan dalam Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat dengan RENASPB pada tahun 2025 sampai 2029. Dengan yang bertujuan pertama meningkatkan ketahanan masyarakat, yang kedua menurunkan risiko bencana, yang ketiga memperkuat tata kelola kebencanaan, dan adanya implementasi kebijakan, di mana implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta adanya minimnya kesadaran masyarakat, di mana masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam tahap prabencana melalui kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, di mana masyarakat sendiri dapat mengikuti pelatihan kebencanaan, memahami jalur evakuasi, serta menjaga lingkungan agar tidak memperparah resiko bencana seperti banjir serta tanah longsor. Yang selanjutnya adanya tantangan penanggulangan bencana di Indonesia. Adanya beberapa tantangan utama, yaitu tingginya kerentanan wilayah, yang kedua keterbatasan kapasitas daerah, yang ketiga koordinasi antar lembaga, selanjutnya ada kesiapsiagaan masyarakat serta adanya perubahan iklim. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan berikut yang telah kita bahas, yaitu penanggulangan bencana di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta didukung oleh sistem kelembagaan yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tingkat pusat serta pada tingkat daerah maupun kota. Sistem ini dapat mencakup tahapan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, pelaksanaan atau saat bencana, serta pasca bencana. Namun dalam implementasi kebijakan masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya optimalnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, serta penguatan kapasitas dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, agar dampak bencana dapat diminimalkan secara efektif. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ada PP Nomor 21, 22, serta 23 Tahun 2008, serta ada peraturan-peraturan yang lain. Sekian pemaparan materi yang telah saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.